Gue sedikit mau tahu nih, boleh nggak? Kalau misalnya mau tahu tentang lu kenapa bisa keluar sih dari UPN? Waduh, itu pertanyaan yang enteng sekali ya. jadi tolong dicermati baik-baik. Enggak, sebenarnya sangat dalam. Sebenarnya kalau masalah berhenti sekolah, berhenti berpendidikan itu dari SMK, saya juga pernah berhenti sekolah ya. Terus melanjutkan ke pakai C, terus lanjut ke kuliah. Jadi berhenti pendidikan ini bukan pertama kalinya buat gua. Itu udah kedua kalinya. Alasannya yang pertama, menurut gua pribadi ya, ilmu yang gua terima ya, gua pribadi terima itu nggak sebanding dengan harga yang dikeluarkan. Harga yang lu keluarkan. 6 JT coy. Gitu. Oh, gua kemarin ngelihat snap WA temen gua kuliah di UHAMKA. Iya. UHAMKA itu lagi ngadain apa? Beasiswa. Bukan. Seruan untuk keringanan SPP. Oh iya. Banyak tuh kayak gitu iya. Dia lagi ngejalanin. Iya, uang UMK kalau salah ya, kalau di bahasa kuliahnya. Kurang tahu gua. Iya, pokoknya kayak SPP pas di sekolah lah ya. Itu dia nge-screenshot pembayarannya 11.500.000. Nah, iya Bang, 6 juta itu udah termasuk murah loh menurut gua. Menurut kalau misalnya di global itu aja yang 6 juta aja itu menurut gua pribadi ini kesulitan. Apalagi misalnya di swasta 20 juta lebih itu universitas yang udah swasta yang terkenal lebih dari 20 juta. Terus kalau misalnya lu kuliah istilahnya nggak ngapa-ngapain, dalam tanda kutip nggak ngapa-ngapain, itu sayang banget bro. 20 juta per semester misalnya. Lu berapa semester? 2, 3, 4, 5 semester lu udah bisa beli mobil 100 juta. Ya kan? 100 juta ya mobil murah lah atau mobil second itu kan bisa dibeli mobil itu 100 juta. Nah, lu bisa jadi gokar mungkin ya kan, grekar. Iya bisa. Bukannya berarti gua nyuruh lu untuk nggak usah kuliah, tapi sayang kalau misalnya lu udah kuliah, udah bayar, tapi lu yang lu terima. Lu nyanyain. Iya, lu nyanyain kuliah lu. Makanya lu kalau kuliah jangan cuma dari kelas. Sayang, kalau kelas doang itu udah kayak les doang. Ya menurut gua ya. Karena lu harus kuliah itu mahalnya di organisasinya, mahalnya di pertemanannya. Orang di kuliah tuh saking banyaknya, itu kan kayak 7 sekolah digabungin gitu, satu kampus itu. Itu kalau lu nggak ada relasi itu sayang banget. Relasi itu kan penting, jauh lebih penting kan relasi. Benar. Makanya itu. Yang pertama alasan gua biaya. Kedua apa ya? Saya biaya. Gak worth it menurut gua. Gak worth it karena gua tuh pengen kuliah. Gua pengen belajar apa yang gua mau, bukan gua disuruh belajar gitu. Mau kuliah, enggak, maksudnya mau masuk kelas, kalau enggak. Kalau gua pribadi, karena memang kalau gua pribadi memang cara belajarnya kayak gitu. Mungkin orang beda-beda ya. Ada orang bisa belajar harus disiplin baru bisa belajar. Kalau nggak disiplin nggak bisa belajar. Tapi gue malah sebaliknya. Kalau disiplin terlalu ditekan, gue malah pusing. Kalau gue nggak baik juga sih kalau dipaksa gitu ya. Iya. Makanya gue sering banget. Ini cerita dikit lagi ya. Gue tuh kalau sehari misalnya nggak ada kelas, itu tuh gue tetap masuk kampus. Nggak ada pelajaran nih, tetap masuk kampus. Ngapain? Ke perpustakaan, baca buku. Itu gue. Nggak ada kelas, nggak ada mata kuliah gitu. Ke masjid, ikut organisasi. Gue masuk organisasi 2 waktu itu. Organisasi sebenarnya 3, tapi yang satu udah gua kuat. Yang pertama yang satu itu tentang videografi, yang satu lagi tentang band, tentang musik. Yang satu lagi itu tentang kayak rohis lah kalau di sekolah. Yang lu nggak kuat yang mana? Yang rohis ini? Enggak, yang ini yang videografi. Kayak bikin film gitu. Karena memang gue kurang tertarik sama ininya, sama orang-orangnya gitu lah ya. Band pernah, tapi kalau rohis atau LDK, lembaga dakwah kampus itu sampai gue berhenti sekolah. Itu 3 tuh. Gua ya 2 lah bahasanya gue ikutin. Itu ilmu gue kebanyakan dari situ semua. Teman-teman gue dari itu, teman-teman dari istilahnya LDK, teman-teman yang dari kelas memang ada yang dekat tapi nggak semuanya. Itu sih
Udah itu aja. Udah itu dong. Kayaknya ada lagi ya. Itu yang tadi yang kata gue bilang apa namanya? Tugas. Tugas gila. Gue waktu itu nih cerita sedikit lagi ya. Sorry. Boleh. Kalau panjangan. Tenang aja, tenang. Gue tuh awalnya pengen masuk UI. Bayangin, gue masuk UI. Orang yang lulusan kuliah, Paket C. lulusan paket C mau masuk UI. Ilmu politik, ilmu hukum. Orang gila itu. Itu orang gila. Itu bahasa kutipan buat gue itu. Ya memang nggak masuk. Tapi setelah gue masuk UPN, ngelihat tugasnya sejibun itu, gue bersyukur gak masuk UI. Karena otomatis UI yang lebih terkenal biasanya lebih banyak dong tugasnya, lebih gila-gilaan dong tugasnya biasanya. Itu masuk UPN, ya udah bersyukur. Masuk UPN aja dapat tugas sebanyak itu, lagi masuk UI. Sedikit promosi kayaknya di sini. Iya, tapi nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Gue di UPN itu gue nggak ngeliat senioritas. Jadi lu tenang aja kalau masuk UPN, tenang aja. Jadi gue bukannya jelek-jelekin UPN, malah gue pengen ngepromosin UPN juga kan. Sebenarnya itu UPN adalah universitas negeri yang underrated. Kalau underrated ya. Enggak apa ya? Enggak banyak orang tahu kalau ada universitas negeri di Jakarta. Itu UPN. Itu sih. Jadi masalah lu keluar dari UPN itu yang pertama soal biaya. Biaya. Karena gue nggak mau biayain gue emang dibiayain orang tua, cuma gue udah karena nggak kurang ajar gitu ya, asal 6 juta itu cuma UKT namanya UKT, uang kuliah tunggal itu setiap semesternya, per semester 6 juta, belum uang jajan sebulan gue dikasih 200. Apalagi lu ngekos di sana ya, ngekos 600 per bulan, uang fotokopi nggak 1.000-2.000, nggak goceng ceban, bisa sampai 20.000, kan diulang-ulang gitu, banyak lagi. Bayangin itu uang KT uang. Yang kedua itu tadi. Yang kedua tadi worth it, nggak worth it menurut lu ya? Gua kurang worth it. Untuk karena memang itu terserah orang ya. Tapi kalau gua kuliah memang ngincar ilmunya. Tapi kalau orang-orang memang ada beberapa yang ngincar, ya nggak apa-apa lah, cuma berapa juta ini untuk ijazah gitu kan, untuk gelar bisa. Ya itu terserah. Kalau gue pribadi itu gue nggak bisa kayak gitu. Wah, kalau misalnya kuliah cuma ngincar ijazah sama gelar, waduh, kalau isi otak gue kosong itu sayang, uang gue sayang. Gitu sih. Nah, 3 tugas yang terlalu menumpuk ya mungkin ya jadinya. Ya, menumpuk banget. Katanya di UPN bisa masuk jalur ini ya, jadi YouTuber. Itu dulu tuh, gue nggak tahu tuh. Zaman lu ya? Zaman gue nggak tahu ya, itu kan karena. Apa sesudah lu? Sesudah gue. Waktu gue masih masuk, tahun 2019, itu katanya harus ada kriteria masuk YouTube 2.000 subscriber lah, apalah gue nggak tahu lah, udah lupa. Tapi nggak tahu ya sekarang kayak gimana. Karena kebijakan kampus itu nggak seluruhnya yang dibuat dosen, bisa dibuat oleh BEM namanya. Kalau di sekolah namanya OSIS kan. Itu BEM yang ngusulin itu. YouTuber itu jadi masuk jalur prestasi. YouTuber yang masuk jadi prestasi. Gila, keren. Setara tuh sama atlet silat, atlet taekwondo. Iya. Enggak tahu kalau sekarang ya. Iya. Dulu gitu ya. Kita jangan bisa ngomong di depan kamera, itu udah bisa masuk kuliah. Itu iya. Universitas negeri loh. Iya, nah makanya jangan malu. Jangan malu. Contoh kuncinya jangan malu. Jangan malu. Jangan kayak gua naik mobil itu nungguin orang pulang jangan malu. Iya, itu kan dulu. Nah. Gua yakin lu penonton di sini juga tahu lah punya rasa malu-malu ya kan. Jadi kurangin lah. Thank you. Ya, udah sekian. Terima kasih buat Bang Bayu yang sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.